Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat selalu ya. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap langkah kita itu detik ini mudah-mudahan semuanya bersama dan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja malam ini akan kami bahas pasal 2 ya. Ini biar urut ya, pasal 2, rukun iman. Nah, rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Satu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasal 2 rukun iman itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu apa? Ayo, ada yang tahu iman? Iman itu percaya ya, percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya iman kepada Allah, tapi tidak percaya kepada Allah. Jadi iman itu percaya adanya Allah, bahwa Allah itu satu, bahwa Allah itu esa, bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak beranakkan, Allah itu tidak beristri, tidak punya tidak ada awalan, tidak ada akhiran, semuanya itu Allah itu satu. Harus kita percaya, harus kita yakin. Nah, kalau kita tidak percaya, tidak yakin, itu tidak beriman namanya, syirik gitu. Nah, itu ya. Jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus 2, beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Harus juga percaya kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu siapa? Malaikat itu jumlahnya ada 10 ya. Jadi nanti akan kita bahas di lain kesempatan. Jadi malaikat ada 10. Ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil itu dan lain-lain. Dan malaikat itu beda dengan manusia ya. Jadi kalau malaikat itu memang sama dengan hadamnya Allah. Jadi malaikat itu utusan Allah, dan apa yang diutuskan itu pasti dilakukan oleh malaikat ya. Karena malaikat itu tidak punya nafsu ya. Jadi malaikat itu tidak punya nafsu, beda dengan manusia. Kalau manusia itu ada yang baik, ada yang buruk, ada merah, ada biru, ada siang, ada malam, itu hal yang lumrah ya. Manusia itu begitu ya. Kadang kalau imannya tinggi, sholatnya rajin. Kadang kalau imannya lemah, ya tidak sholat gitu. Itu manusia ya. Tapi manusia bisa lebih baik daripada malaikat gitu loh. Nah, tapi manusia bisa lebih baik daripada malaikat. Kalau malaikat wirid, ya wirid sudah, la ilaha illallah, wirid sudah sampai kiamat pun tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti wiridnya. Kenapa kok begitu? Ya karena malaikat tuh tidak punya nafsu dan tidak punya akal. Ya. Nah kalau manusia, kebalikannya. Manusia tuh punya nafsu, punya akal. Nafsunya apa? Pengen ini ya, pengen makan ini, pengen kadang pengen sudah beristri 1, pengen istri 2, udah istri 2, pengen istri 3. Itu sudah nafsu ya. Mobil ya, punya mobil 1, pengen mobil 2. Kadang-kadang pengen sudah punya mobil Avanza, tapi dia masih pengen mobil yang lebih bagus, Ribbon dan lain-lain. Itu manusia punya nafsu, dan manusia juga punya akal ya. Jadi kalau kita ditugasi dan bekerja, itu pasti sudah akal-akalnya itu ya. Itu manusia. Bedanya malaikat dengan manusia seperti itu. Terus 3 ya, pasal 2, beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab Allah itu ada 4 ya. Kitab Allah itu ada 4. Ada apa saja? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Jadi ada 4 itu. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Itu Itu kitab-kitab Allah yang memang Allah ciptakan. Memang untuk manusia. Cuman kitab 4 itu turunnya tidak sama. Turunnya ke nabinya tidak sama. Kalau kita kan kitabnya kitab Al-Quran. Taurat kitabnya Nabi siapa? Taurat kitabnya Nabi, Zabur kitabnya Nabi Daud, Injil kitab Nabi Isa, Zabur kitabnya Nabi Daud. Nah, itu kitab-kitab itu tidak sama yang diturunkan. Kalau kitab Injil kan ketika mau diamalkan sekarang, dilakukan sekarang, itu tidak sesuai. Karena di akhir zaman ini cocoknya itu dengan Al-Quran.
Jadi hukum kita yang pertama itu adalah Al-Quran, bukan Injil. Kalau Injil diberikan kepada Nabi Isa, umatnya apa? Israel, ya, umatnya Israel. Tapi sampai sekarang sudah dirubah, ya, diganti-ganti dengan siapa dulu? Yudas Iskariot dan lain-lain. Nah, begitu. Jadi kita itu sekarang kebagian tetap harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad, ajaran Allah, apa ajaran yang diberikan tuntunan oleh Nabi Muhammad, yaitu kitab Al-Quran. Kata itu, inna nahnu nazzalahu dzikra wa innahu lahafidun. Jadi Al-Quran itu akan dijamin kemurniannya. Kenapa kok dijamin? Apa alasannya? Karena dari dulu itu ada yang hafal Al-Quran. Pertanyaannya, coba di kitab-kitab yang lain ada sampai hafal umatnya? Kadang-kadang tidak ada, ya. Jadi ketika ada ceritanya, kadang agama yang lain kayak itu sampai hafal dengan kitabnya tidak ada. Kalau Al-Quran dari zaman Rasulullah itu sudah banyak yang hafal, ya, sudah puluhan yang hafal ketika itu. Sampai sekarang pun kan viral kan, ya, sampai banyak yang hafal, yang sampai ada rumah tahfidz hari ini yang hafal Al-Quran. Nah, artinya Al-Quran itu kata Allah akan dijamin kemurniannya, akan dijamin keaslian sampai hari kiamat. Ya, karena selain memang ada Al-Quran yang dicetak dengan cara hati-hati, dengan cara seksama, dan sekaligus juga ada yang menghafalkan di luar sana banyak, ya. Kadang-kadang anak yang mondok masih kecil sudah hafal berapa juz, puluhan juz, ya, luar biasa. Itu Al-Quran. Jadi Quran itu luar biasa, ya. Beruntunglah kita umat terakhir ini, beruntung bisa menjadi umatnya Nabi Muhammad. Karena bedanya kita itu umatnya Nabi Muhammad dengan umat yang lain beda. Kalau kita sebagai umatnya Nabi Muhammad luar biasa, ya. Kelak juga akan kebagian rahmat, syafaat, ya, kebagian syafaat itu pertolongan dari Allah, dan nabi-nabi yang lain pun juga akan minta syafaat kepada Muhammad. Beruntunglah kita, ya, sebagai umatnya Nabi Muhammad itu juga bisa kebagian syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan, ya, amin. Terus 4, yaitu selain kitab harus beriman kepada Rasulullah. Rasul itu nabi, ya. Nabi itu jumlahnya banyak, ya, ada 25 nabi. Tapi di situ juga ada nabi-nabi pilihan, namanya nabi-nabi ulul azmi, nabi-nabi pilihan itu. Kenapa kok dinampakkan nabi ulul azmi? Ya karena nabi itu merupakan perjuangannya yang sangat tinggi daripada nabi-nabi yang lain. Contoh kayak Nabi Ibrahim, ya. Itu masuk nabi ulul azmi, ya. Karena Nabi Ibrahim itu nabi yang menghadapi kaumnya Firaun itu, umatnya yang sampai Firaun itu. Juga ada lagi yang Nabi Nuh. Nabi Nuh ini juga nabi ulul azmi, ya. Ulul azmi itu Nabi Nuh itu kenapa kok disebut ulul azmi nabi Nuh? Karena Nabi Nuh itu adalah berjuang 900 tahun mengajak ke ilmu tauhid itu, ya, mengajak ke ilmu Islam itu dapat 11 orang. Menurut keterangan itu ada dapat 11 orang, ada yang dapat 20 orang itu selama 900 tahun lamanya. Wah, ini, ya, sabar, ya, Nabi Nuh sabar. Akhirnya tidak sabar lagi, ya, karena langsung Nabi Nuh diperintah oleh Allah membuat kapal. Akhirnya dengan umatnya dianggap gila Nabi Nuh. Kenapa kok begitu? Ya karena masa musim kemarau itu buat kapal. Dan Nabi Nuh tidak tahu kapal itu mau buat apa, gunanya apa. Ya, itu tidak tahu. Jadi kapal yang pertama kali, nenek moyang kapal itu pertama kali adanya kapal itu ya Nabi Nuh buat. Nabi Nuh diperintah oleh Allah, tapi tidak tahu fungsinya kapal. Namanya kapal itu seperti apa, bentuknya kayak apa, dan fungsinya untuk apa, itu tidak tahu. Pokok Nabi Nuh itu dikasih wahyu oleh Allah. Nuh buat seperti ini, kayunya ini, buat sudah, tidak tahu. Makanya Nabi Nuh ketika itu dengan umatnya, Nabi Nuh gila itu. Nabi Nuh dianggap gila. Tapi Nabi Nuh tetap ikut saja sudah.
luar biasa ya. Nabi Nuh ikut sabar. Akhirnya Nabi Nuh itu selesailah kapal itu. Terus sampai ada banjir bandang ya. Hujan selama 41 hari. Akhirnya banjir bandang. Itu sampai anaknya saja yang namanya Kan'an tidak percaya dengan adanya pekerjaan dan kelakuan Nabi Nuh tuh. Ya Allah ya. Jadi ini anaknya Nabi ketika sudah tidak mendapatkan hidayah dari Allah, juga tidak bisa kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Jadi kita itu selama kita bisa melaksanakan sholat, zakat, puasa, naik haji, kita harus berbanyak bersyukur ya. Karena hadiah terindah dari Allah itu bukan harta yang banyak, tapi hadiah yang paling indah dari Allah yaitu hidayah. Hidayah itu apa? Mampu melaksanakan sholat, mampu mengeluarkan zakat, mampu melaksanakan puasa, naik haji, mampu bersedekah, mampu berbuat baik, mampu beramal soleh. Itu saya kira hadiah terindah dari Allah. Karena dengan bisa melaksanakan itu insya Allah hadiahnya bersamaan dengan ridho Allah, surga balasannya. Amin. Kan itu ya. Terus nomor 5, pasal 2 ini rukun iman. Ini nomor 5, beriman kepada hari kiamat dan hari akhir ya. Jadi kelak itu akan bumi ini akan rusak dan akan terjadi hari kiamat. Dan kiamat itu ya tidak ada yang tahu. Cuma kata Rasulullah, hari kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat. Jadi akan terjadi pada hari Jumat. Dan kalau sudah ini kondisi alam ini sudah rusak, sudah Islam sudah tidak ada sama sekali, orang baik tidak ada sama sekali, yang banyak itu orang dolim. Ya mudah-mudahan kita tidak nutut hari kiamat, karena kalau hari kiamat itu menakutkan. Nanti bumi ini akan keluar kabut selama 41 hari, keluar awan, kayak asap. Ya Allah, mengerikan ya. Nah, tapi ini harus percaya, kita harus percaya dengan adanya hari kiamat ini. Hari kiamat. Makanya kita tiap saat tetap kita banyak bersyukur pada Allah, tetap kita harus banyak melakukan yang terbaik lah. Karena juga pun orang yang terbaik pun bukan orang yang ahli sujud, kadang-kadang orang yang bisa bermanfaat ke orang lain begitu. Nah, malam hari ini kita ada seperti ini nih, ngaji bersama. Bukan saya menggurui teman-teman, bukan saya paling bisa, bukan. Cuma ya apa yang saya bisa saya cerita saja, saya ngomong saja. Kenapa aku harus di depan kamera? Ya dengan adanya kamera ini kan sekali saya seperti ini ya, kan bisa dilihat banyak teman-teman, banyak siswa, banyak murid. Ketika membutuhkan kan kita bisa berbagi ilmu. Kalau ada yang kurang berkenan, bisa saran dan petunjuknya bisa ditaruh di kolom komentar. Tidak apa-apa. Semuanya saya begini itu bukan terbaik, bukan saya yang paling baik, bukan saya. Semuanya itu hanya mengira-mengira untuk menjadi yang terbaik ya. Terus terakhir pasal 2 rukun iman itu beriman kepada qada dan qadar Allah. Beriman kepada qada dan qadar Allah. Jadi beriman kepada qada dan qadar Allah itu adalah kita harus percaya ya bahwa ketentuan Allah, takdir Allah itu harus percaya. Takdir, qada dan qadar, takdir Allah itu ada dua ya. Ada takdir mubram, ada takdir mu'allaq. Kalau takdir mubram itu ya dari kecil memang sudah ditakdirkan untuk menjadi anaknya bupati, anaknya kiai, anaknya habib, anaknya orang-orang hebat lah gitu. Itu sudah takdir dari Allah. Yang kedua, takdir itu akan terlaksana ketika kita hasil berusaha. Nah, contoh, saya itu harus juara bintang kelas. Caranya bagaimana? Ya belajar, berusaha, mengaji, terus semuanya siang dan malam tak pernah berhenti belajar. Akhirnya karena tekun istiqomah, ya juga akan terjadi juara kelas. Nah, ini luar biasa ya. Jadi Allah itu lengkap sudah, dan harus percaya kita bahwa takdir kita itu semuanya pasti terbaik sudah. Menurut Allah sudah yang lebih tahu untuk menentukan
yang terbaik kepada kita. Kita ini hidup itu numpang ya. Jadi hidup ini kita hanya numpang kepada Allah, dan hidup ini pun sementara, semuanya akan berakhir dan semuanya akan ada akhirnya. Kita itu numpang makan, kita numpang minum, numpang tidur ya, numpang rezekinya Allah, numpang ngotori bumi-buminya Allah ini, semuanya kan numpang dan sementara. Makanya saya harap ya kita lah, apa yang bisa kita banggakan tidak ada ya. Hidup satu kali, hidup satu kali itu pergunakan sebaik-baiknya. Mungkin itu sudah ya. Nah, untuk pasal 2 nanti akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya di pasal 3. Itu saja, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah semua langkah, suara dan setiap apa yang disampaikan ini semuanya bersama dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya salam sehat selalu kepada yang mendengarkan, mudah-mudahan diberikan sehat oleh Allah. Dohiran wa batinan, keluarga, salam semua kepada keluarganya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum.